Bab 21, Alina melihat Ethan dan Yunda bertunangan. Alina baru saja bangun dan merenggangkan setiap otot yang ada di tubuhnya. Lalu ia berguling ke kanan dan ke kiri di atas kasurnya. Ia sangat malas bangun pagi itu, walaupun ia ada janji temu dengan Fatan dan Retno di apartemen Retno. Oh, sial, aku sangat malas, gumamnya. Dengan enggan Alina terpaksa bangun dan bersiap untuk pergi. Setelah siap, penulis itu berjalan menuju gerbang rumahnya. Dan tepat di depan rumahnya, Fatan sudah menunggunya. Raut wajah Alina berubah menjadi dingin dan jutek. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Alina. Fatan turun dari motornya dan mendekati pintu gerbang yang belum terbuka itu. "Retno memintaku untuk menjemputmu," jawabnya. "Aku akan mengendarai mobil sendiri. Kamu tidak perlu repot-repot," titus Alina. Tapi sesaat setelah ia berbicara, ia mendapatkan pesan dari Retno yang memintanya untuk datang bersama Fatan karena di basement apartemen Retno sudah penuh untuk parkir mobil. Jadi, mau tidak mau Alina harus ikut Fatan yang mengendarai motor. Alina menghela napas kemudian membuka pintu gerbang. "Apa yang kamu tunggu, cepat naik ke motormu," ketus Alina dengan nada yang cuek. Fatan tidak mengambil hati cara bicara penulis itu. Ia segera naik ke motor dan menunggu Alina juga naik. Setelah itu ia memberikan helm yang berbentuk lucu pada Alina. "Apa-apaan ini?" gumam Alina melihat helm itu. Padahal di dalam hatinya, ia merasa sangat senang melihat motif unik dari helm itu. Mereka berdua cukup lama berada di atas motor, karena apartemen baru Retno cukup jauh dari rumah Alina. Selama perjalanan, tidak ada pembicaraan di antara mereka. Fatan merasa canggung karena tidak ada pembicaraan di antara mereka itu. Pria tampan itu sangat ingin mengajak Alina mengobrol, akan tetapi dia tidak tahu harus bagaimana. Perkataan Alina yang mengatakan bahwa ia takut pada Fatan terus terngiang-ngiang di benak ketua geng street motorcycle itu. Ya ampun, ini terlalu canggung, benak Fatan. Tidak lama kemudian Alina dan Fatan sampai di salah satu gedung dan mereka mencocokkan alamat yang diberikan oleh Retno dengan gedung itu. "Sepertinya ini alamatnya," ucap Fatan. "Sepertinya," jawab Alina. Mereka pun masuk ke dalam gedung itu dan mencari di mana apartemen Retno berada. Begitu sampai di lantai apartemen Retno, mereka berdua mendengar suara sorak-sorai dan tepuk tangan dari salah satu ruangan di gedung itu. Ada rasa penasaran di hati Alina dan perlahan mendekati ruangan yang terlihat luas itu. Fatan pun hanya ikut di belakangnya. Ketika Alina dan Fatan sampai di dekat pintu masuk, mereka berdua mendengar seseorang menyebutkan nama Ethan dan Yunda. Seketika, jantung penulis itu berdegup dengan kencang. Tubuhnya mulai bergetar. Perlahan tangan Alina menggapai gagang pintu masuk ruangan itu. Di saat yang sama, Fatan juga memegang tangan penulis itu. Alina melihat ke arah pria tampan itu, dan pria itu menggelengkan kepala, melarang untuk membuka pintu. Tapi penulis itu sangat penasaran dengan apa yang ada di balik pintu itu. Ditambah dengan disebutnya kedua nama yang sangat ia kenal. "Tidak Alina, larang Fatan," tapi Alina sudah terlanjur membuka pintu. Ruangan yang luas itu terisi penuh oleh manusia. Ada sebuah acara pertunangan di sana yang diadakan dengan sangat mewah. Penulis itu sedikit masuk ke dalam ruangan dan melihat ke arah di mana banyak orang melihat ke arah itu. Di sana ia melihat dengan jelas Ethan sedang menyematkan cincin ke jari Yunda. Seketika tubuh Alina lemah dan mulai goyah. Ia hampir saja terjatuh jika saja Fatan tidak segera menopangnya dari belakang. Pria tampan itu menatap Alina dan mencoba menafsirkan raut wajah penulis itu. Tapi ia tidak tahu apa yang tersirat di wajah penulis cantik itu. Ketika tubuh Alina semakin lemas, Fatan terpaksa menggendong Alina dan mengeluarkannya dari ruangan. Beberapa orang memperhatikan mereka berdua, begitu juga Ethan dan Yunda. Tapi Ethan tidak tahu bahwa itu adalah Alina dan Fatan karena ketika ia melihat mereka,
Vetan sudah berjalan menuju ke arah pintu dan hanya terlihat punggungnya saja. Siapa wanita itu? Kenapa dia? Gumam Yunda yang juga melihat ke arah sana. Ethan hanya terdiam dan tidak berbicara. Alina dan Fatan sudah berada di apartemen Retno yang berjarak beberapa apartemen dari ruangan tadi. Alina mencoba tetap fokus, mengerjakan pekerjaannya bersama Fatan dan Retno dengan baik. Fatan sesekali melihat ke arah penulis cantik itu yang terus mencoba tetap tenang, walaupun ia sangat tahu bahwa Alina sedang tidak baik-baik saja saat ini. Sedangkan Retno tidak menyadarinya sama sekali. Maafkan aku ya Alina, Fatan, ucap Retno ketika mereka sedang beristirahat sambil menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan oleh editor itu. Alina tidak berbicara apapun, akhirnya Fatanlah yang menyahut perkataan Retno. Maaf kenapa? Tanya Fatan. Karena apartemenku cukup jauh dari rumah kalian, aku sebenarnya tidak berencana untuk pindah, tapi apartemen ini lebih dekat dengan rumah orang tuaku. Orang tuaku sering sakit jadi mau tidak mau aku harus pindah karena khawatir, jawab Retno. Kenapa Kak Retno tidak tinggal bersama orang tua Kak Retno? Saja, letuk Alina dengan nada yang hampir terdengar kesal. Fatan segera menggenggam tangan Alina agar Alina tenang. Retno cukup heran, tapi ia berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Karena yang ia tahu Alina tidak seperti itu tanpa ada alasan. Karena Retno juga tidak tahu apa yang terjadi sebelum Alina dan Fatan datang. Orang tuaku melarangku tinggal bersama mereka karena berbagai alasan yang tidak bisa aku jelaskan, jawab Retno. Lalu Retno tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari pacarnya. Alina, Fatan aku akan segera kembali, ucapnya. Fatan mengangguk begitu juga Alina. Lalu Retno keluar dari apartemen. Alina, apa kamu baik-baik saja? Tanya Fatan begitu Retno benar-benar sudah keluar. Alina tetap diam tapi matanya menatap wajah tampan Fatan cukup lama sampai wajah ketua street motorcycle itu memerah. Ketika wajah pria itu memerah, Alina segera memalingkan wajahnya dan menatap ke arah luar jendela. Kamu tidak perlu peduli padaku, bukankah sudah aku katakan bahwa kita hanya boleh berbicara dan mengobrol urusan pekerjaan saja, jawab Alina. Fatan memalingkan wajahnya dan menatap ke arah luar jendela juga. Sama seperti yang penulis cantik itu lakukan. Setelah menghela napas cukup panjang, ketua street motorcycle itu berkata, aku enggak peduli apa yang kamu bilang Alina. Tapi kalau memang kamu butuh aku akan langsung datang tanpa syarat, ketusnya. Perlahan Alina menoleh dan melihat wajah Fatan dari samping. Hembusan angin yang mengibaskan rambut Fatan membuatnya terlihat tambah menawan dan bersinar di mata Alina. Lalu tiba-tiba rasa takut dan was-was Alina kembali datang. Alina pun bangkit dari duduknya dan menuju kamar tidur Retno. Gadis itu masuk dan tidur di sana tanpa meminta izin dulu kepada Retno. Di saat yang sama, Retno masuk ke apartemen dan melihat Fatan sendirian tanpa Alina. Dan saat itu juga Fatan masih melihat ke arah kamar tidur Retno. Di mana Alina? Tanya editor itu pada Fatan. Fatan menoleh. Retno, Alina kayaknya capek banget. Dia masuk kamar kamu. Jawabnya. Ya sudah biarkan saja, ujar. Retno kemudian duduk di samping Fatan. Fatan, apakah terjadi sesuatu sebelum kalian tiba di sini? Raut wajah Alina sangat berbeda dari biasanya. Sambung Retno. Fatan menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin memberitahu. Retno awalnya, jangan bohong. Sepertinya Alina melihat acara pertunangan. Ethan ya? Tanya Retno. Kini Fatan tidak bisa lagi diam. Gimana kamu tahu? Tadi ketika aku keluar, aku melihat Mama Ethan keluar dari tempat di mana acara pertunangan itu terjadi. Aku mendekat dan melihat di sana Ethan dan Yunda sedang bernyanyi bersama, jawab editor. Alina itu, Fatan hanya mengangguk tidak tahu harus berkata apa lagi. Kemudian Retno tiba-tiba saja memegang tangan Fatan dengan wajah yang serius.
Kedua alisnya saling bertautan. Fatan, aku minta tolong padamu untuk menjaga Alina dan jika bisa luluhkan hatinya. Aku kasihan dengan gadis itu. Dia tinggal sendirian dan tidak ada siapapun. Aku memang tidak terlalu dekat dengannya. Tapi aku sudah menganggapnya seperti saudaraku sendiri. Pinta Retno dan Fatan masih saja diam. Aku pernah ingin mengenalkannya kepada seseorang, akan tetapi Alina dengan tegas menolaknya sebelum aku memberitahu siapa orang yang akan aku kenalkan itu, sambung Retno. Fatan melepaskan tangannya dari genggaman Retno karena merasa tidak nyaman. Tapi Fatan masih juga diam dan tidak bicara apa-apa. Sebenarnya ia sangat ingin menjawab permintaan Retno, tetapi Alina kini sedang membuat dinding di antara mereka berdua. Fatan, katakan sesuatu, aku mohon. Aku tahu aku sudah melewati batas. Aku memaksamu padahal aku juga tidak tahu apakah kamu menyukai Alina. Lanjut Retno dengan nada yang terdengar putus asa. Aku mencintainya, Retno, ucap Fatan seraya menundukkan kepalanya. Entah sejak kapan aku mulai menyukai dan mencintainya. Dan tanpa kamu minta pun aku akan terus berusaha menjaganya dan mendapatkan dia, sambung pria tampan itu. Aku sangat bersyukur jika memang seperti itu. Dan kamu harus tahu, Fatan, gadis itu terlihat pintar dan tenang, akan tetapi sebenarnya dia itu selalu overthinking, gegabah dan punya rasa takut yang berlebih. Jadi aku harap kamu tidak akan tertipu oleh sikap kuatnya, ucap editor Alina itu. Alaan napas terdengar lagi dari mulut Fatan. Aku tahu, sepertinya aku lebih tahu darimu soal itu, Retno. Jadi, kamu tenang aja, ujar ketua Street Motorcycle itu. Baiklah, aku akan percaya padamu. Dan jika kamu butuh bantuan atau sesuatu, katakan saja, jangan sungkan. Baiklah, bersambung.